Bersama saya Ricky Ujo. Dan saya Ahmad Fajar. Inilah Bicara Kopi. Waduh, gila kaku banget. Sorry para pendengar setianya Bicara Kopi, akhirnya ada tautan baru lagi dari kita. Setelah sekian lama. 2 minggu kita bolong ya. Benar. Faktanya sih mungkin hampir sebulanan kali ya. Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Masih pas ya. Udah pas itu kan. Pas ngabisin BSBB Dari juga, seluruh, Pak. ya, ngabisin BSBB, tabungan dari keluarin, bolong 2. Gue sibuk sepedahan soalnya, Pak. Kenapa dengan dunia kopi, Pak? Kok beralih ke sepeda? Gue stres, Pak, menghadapi corona, Pak. Jadi gue butuh hiburan. Ya, pelariannya gue ya itu tadi. Untungnya bukan narkoba, Pak. Seperti yang sudah dibicarakan Sebelumnya. sebelumnya sama BNN ya. Tapi gue jadi kecanduan, Pak. Sepeda tuh jadi kecanduan gue, Pak. Jadi berasa candu ya? Jadi berasa candu. Jadi kalau nggak Apakah ini sepedaan, berbahaya? kalau nggak sepedaan rasanya gimana tuh? Dilarang Bukan marah gue. Enggak. Sakau gue. Tapi ini fakta jadi menarik juga nih, Pak. PSBB, kopi, Iya. terus ternyata banyak juga yang akhirnya sepedahan tuh, Pak. Banyak banget malah. Banyak banget. Banyaknya bakal-bangetan lah. Kebangetan. Oh, boleh kalian tahu bahwa kalau gue sih sebenarnya bukan baru Iya. sepeda. Sebelumnya juga sepeda. Kopi Bike juga punya program sih. Yang jadwal sendiri sama pelanggan untuk bersepeda bersama. Nah, malam biasanya, Pak. Malam. Kemarin Malam Jumat guys itu, Pak. Malam Jumat. Iya. Itu tega banget, malam Jumat ngajak sepedaan. Nama klubnya memang ini Sunnah Rasul Bicycle, Pak. Iya. Tiap malam Jumat pasti berangkat gitu. Ya, gua anggurin lah bini gua untuk bersepeda. Biar malam Minggu aja. Tapi emang tuh ramenya tuh banget, Pak. Gue kan sebelumnya, gue juga sepedaan lagi. Ke sepeda lama gue keluarin lagi akhirnya setelah setengah tahun lebih. Ya, lu waktu di Bangka sepedaan terus ya? Sempat sepedaan, terus gue keluarin lagi sini. Iya, lu rame emang dari berbagai usia dan kayaknya dari berbagai kalangan. Bener-bener. Gue melihat berbagai kalangan, kalau ngeliat dari mereknya aja sih, Pak. Iya juga sih sebenarnya. Dari sepeda paling murah sampai yang mahal-mahal. Mahal-mahal, kelihatannya mahal-mahal. Iya. Dari sepeda dan jersey-nya Bener-bener. bisa diobrolin juga. Dari helmnya juga sebenarnya. Bisa. Dan gue nggak mau terlibat lebih jauh, Pak. Oke. Cukup di kopi aja, Pak, dalamnya. Ya sih, gue beberapa kali emang gue udah 2-3 kali hari Minggu gue goes pagi-pagi tuh, Pak. Oh, lu minggu ya? Iya, gue kan nggak pernah selama ini nggak pernah goes minggu, Pak. Akhirnya gue goes minggu, ada buset. Rame sekali ya. Benar sih kalau lu bilang bahwa dari seluruh elemen, termasuk yang merek sepedanya Elemen. Oh iya. Sampai yang paling mahal gue, kadang-kadang kalau hari Minggu tuh wah juga ya, ternyata orang Palembang tuh ternyata Ternyata mampu. untuk beli sepeda tapi kurang untuk nongkrong di kopi. Malah PSBB. Dan gue berpikir apakah mereka atau jangan-jangan kita selalu nganggap kalau kayak balik lagi ke COVID itu cuma mitos kali, Pak ya? Kayak nggak ngaruh, Pak. Iya bener sih, kayaknya new normal tuh jadi normal aja, jadinya hilang. Dunia Iya, nggak seperti yang kita ya bayangkan. mungkin itu normal barunya, Pak, bersepeda. Jadi kalau kemarin orang nimbun masker, kayaknya sekarang nimbun sepeda. Dikeluarin. Oh iya bener itu, Pak. Alat sepeda dan sepeda tuh banyak ditimbun ternyata. Itu susah banget tuh, gue mau upgrade itu susah. Sekarang udah di mana-mana. Sekarang ramai banget, terutama Sally ya kayaknya. Gue berapa kali ke ke toko sepeda, Itu termasuk yang paling itu paling favorit. favorit ya. Habis semua tuh kayaknya tuh. Yang dari harga 1 jutaan sampai puluhan itu semuanya orang. Padahal gua sudah sempat share ke lu juga kan tadi malam kan, ada yang jual-jual Iya, ya. jual-jual itu. Tapi 2 digit, jutanya udah 2 digit. Murah katanya, Pak. Tapi ini luar biasa sekali sih animonya, dan beberapa, gue juga pagi-pagi ke coffee shop yang jual sarapan itu rame juga, Pak. Iya. Bahkan ini ternyata bukan hanya hari Minggu doang. Gue tadi juga habis jalan,
Biasa kegiatan gue nganter-nganter laundry, Pak. Ya. Bukan cuma kopi susu yang lantar, Pak. itu rame juga di jalan ternyata ya. Masih banyak nih sepeda walaupun ini hari Senin ya. Berarti gue kepagian ya, Pak, kalau sepedaan. Belum buka soalnya. Lu aja belum buka Iya. soalnya. Lu ke Kopi 7 atau Cinde kali Pak? Udah buka ya. Tapi lu mau sepedaan mau cari makan Nah sebenarnya. itu sebenarnya, Pak. Cari makan naik motor aja, Pak. Sepedaan dulu, lapar, pulang ya, naik motor cari sarapan. Gimana? Tapi beberapa juga tempat nongkrong atau tempat ngopi lah kita ngomong itu kayaknya sudah mulai memfasilitasi, Pak. Lu aja udah naro apa tuh? Parkiran gitu ya. Iya, Kan? betul. Kita bilang parkiran lah untuk naro. Kalau gua sepeda. besinya udah lama punya, Pak. Itu pagar ya. Iya, bekas pagar Bekas motor dulu. pagar. Lu cabut. Jadi pas gue bongkar rumah ada pagar nggak kepake 3 meter, gue udah kepikiran dari awal. Nah, ini kayaknya taruh depan boleh. Cuma kan kemarin ruko masih 1, Pak. Iya. Cuma 1. Sekarang kan ada 2. Nah, jadi ya udahlah. Satu untuk itu ya. Iya. Oh, satu pintu untuk naruh sepeda. Iya, 1 pintu naruh sepeda. Luar biasa. Tapi emang menarik, Pak, kalau ngomongin apa tempat nongkrong atau ngopi kayak yang pernah sempat viral itu kan, yang orang gotong-gotong sepeda masuk ke dalam itu. Kalau kata alasannya nggak ada parkiran ya lucu aja sih. Cuman kayaknya nggak cuman satu, ada beberapa kedai lain kayaknya juga udah jadi kayak entah apakah memang awalnya komunitasnya suka nongkrong atau yang punyanya juga mulai beralih main sepeda gitu kan, juga. jadi pembentuk komunitas baru. Ini dari kayak sebenarnya bukan baru ya, tapi kan lebih semarak kali ya. Iya, kalau sepeda kan kayaknya udah lama lah ya. Soalnya ya Lama banget loh. ada memang yang benar-benar sepeda kan gitu. Sama kayak zaman kita dulu pernah mengalami masa apa? Batu kan. Iya. Emang yang dari awal udah ada. Sekarang ya ini lagi puncak-puncaknya kayaknya. Jadi lagi puncak-puncaknya, makanya kalau pengen bisnis jangan bikin coffee shop. Top sepeda. Sepeda. Kipas-kipas ya. Kipas-kipas itu, aduh, pada naik semua, Pak. Karena Baru gua- naik ya. Ya karena kan gue bersepeda bukan baru ini, gue Iya. udah lama kan. Beberapa gue kan sering nyari barang-barang sepeda juga dulu. Dan kayaknya lo suka ngulik-ngulik juga ya. Iya. Terus pas di sini ternyata semuanya naik, gue jadi berhenti untuk buka Tokped. Set, mahal banget. Kayak kemarin nggak segitu banget harganya. Iya, kayaknya dulu memang jelas ya antara pesepeda yang hobi dengan yang ya pesepeda yang penggunaan biasa Iya. gitu kan. Kalau sekarang kayaknya benar-benar rata gitu loh. Iya, cuma yang gue sayangin kadang-kadang tuh itu tadi safety-nya kurang gitu. Safety-nya. Nggak pakai helm lah, Oh iya. pakai kacamata gitu. Padahal itu sangat membantu. Lu safety tapi lu keren gitu. Ya. Enaknya tuh sepeda tuh gitu, Pak. Lu safety tapi keren. Nggak Dan kayak- sebenarnya sekarang sangat suportif kan untuk itu gitu. Iya. Mungkin kalau dulu lo harus pakai ya apalah atau nggak pakai, atau kalau pakai terlalu mahal mungkin kan. Iya, Dan lo nggak bisa di tengah-tengah gitu loh, Pak, zaman dulu. bener. Terus sih kalau di jalan ya menyayangkan itu aja sih. Kadang-kadang tuh ya lu udah sepedahan, ya oke lah sepeda lu murah. Tapi safety tetap perlu, maksudnya Iya. gitu. Kalau lu beli 1 juta, helm lu setengah harga sepeda lu. Tapi ini sih menarik juga, gue banyak banget akhirnya itu tadi faktanya adalah ya bicara kopi nggak ngomongin kedai kopi kayaknya lucu juga ya, masa ngomongin sepeda doang. Iya. Juga bicara sepeda dong lah. Kalau ini beberapa kopi shop memang sudah ya lu bilang tadi nyediain parkiran khusus buat sepeda gitu. Iya. Ya buat mengakomodasi orang-orang yang mungkin datang bersepeda gitu. Ya, atau menyediakan space tempat lah untuk naruh sepeda. Tapi apakah memang ini sesuatu yang berhubungan sebenarnya? Ngopi sama sepeda. Iya gitu. Tapi nggak ada yang ngopi sambil sepeda kan? Maksudnya sepeda sambil ngopi kan? Nggak ada. Nggak Pak. ada. Tapi gue pasti kalau misalnya gue main MTB, gue main Ya. di lahan gitu. Ya. Oh iya, lo nggak cuma main di aspal ya? Iya, gue nggak main aspal. Pasti gue bawa kopi, Pak.
Oke. Itu menambah stamina dan adrenalin gue. Itu memang lebih seru. Adrenalin tadi kan. Itu yang dicari. Itu yang dicari ya. Wah kalau ngaspal kayaknya nggak perlu-perlu banget lah ya. Gue aja nggak minum Bang, kalau cuma 20 kilo itu. 20 kilo Apa itu? Beras. Ya kalau di sini kayaknya adrenalinnya kurang ya. Kalau gue sih cara pribadi kalau sepeda ngaspal kayaknya udah bosan lah ya. Udah keliling Palembang kayaknya udah capek. Tapi berapa gue sekarang tuh kegiatan gue kadang-kadang bersepeda setiap hari Pak, malam. Oke, malam. Malam itu sebenarnya safety-nya juga harus jauh lebih diperhitungkan kan. Iya, lo nggak bisa pakai headset malah kalau malam kan lebih waspada ya. Dan kesalahan gue sih terutama sebagai pemula karena gue suka warna hitam jadi ke bawah. Termasuk jersey sepeda juga hitam. Gue salah banget ini kalau malam gue susah. Itu stabilo ada saya. Oh iya. Apa mau disuara delay dulu? Ya gue kadang-kadang tuh kalau sekarang malam sepeda gue mengunjungi kedai-kedai kopi terutama yang baru. Ternyata juga rame juga nih sepedanya. Atau kedai kopinya, juga, kedai kopinya. Banyak juga Pak, ada yang pindahan juga kayak Z Coffee pindahan juga. Oke, itu ternyata pindahan ya? Ya, itu kan di Rawasari. Terus beberapa tempat gue tuh sering juga nyoba-nyobain ya, trek-treknya pendek lah ya. Sekedar gue membuang keringat gue sedikit malam-malam lah Pak ya. Tapi di situ ya beberapa memang ada yang menyediakan, cuma beberapa memang belum siap untuk menerima pesepeda untuk ngopi di situ. Iya, karena mungkin juga sebenarnya nggak ada korelasi perilaku Pak antara, ya maksudnya lu yakin apakah pesepeda itu pasti ngopi gitu maksudnya gitu loh. Dan pengopi itu bersepeda juga, ya mungkin ada irisannya karena lagi musim gitu maksud gue. Tapi memang enggak. Ya karena lagi ya apa salahnya juga sih nangkep musim ya. Orang lagi ngetren sepeda dan itu tadi kalau dulu mungkin orang sepeda ngelihat waktu ya untuk olahraga. Kalau sekarang malam pun jadi pilihan gitu ya kan. Iya, walaupun ya iyalah pagi siang. Apalagi sekarang masih zaman kerja belum normal situasi. Benar banget. Terus cuaca juga kadang-kadang mendukung siang. Mendukung bener. Kecuali siang ini kayaknya panas yang Tapi kalau lihat kayaknya memang mendukung Pak. Saya mungkin orang tuanya masih WFH mungkin kan, terus anaknya udah selesai sekolah gitu kan. Jadi nambah ramenya tuh banget. Jadi kak, kalau misalnya ditangkap musimnya ya nggak ada saja kok. Sebenarnya kayaknya nggak cuma tempat ngopi ya. Kayak gue dengar tuh kayak di Soma itu juga kayaknya depannya mau disiapin juga gitu untuk sepeda. Iya, entah Somanya atau Cikinya ya gitu. Buat nangkep ya, itu. Gue udah lihat pagi itu parkir-parkirannya sih. Kemarin gue sempat ke situ. Kayaknya itu udah disiapin juga. Nah, segitu aja mereka nangkep gitu kan. Dan ya kita tahu lah yang bersepeda ke sana siapa gitu. Bromnot nggak mungkin masuk situ, Pak. Hah? Bromnot nggak mungkin masuk. Bromnot masuk ya. Ya kali Pak ngopi 50.000. Jadi kayaknya kalau bersepeda ini yang paling mahal nongkrong ya tetap Pak. Tetap ya. Tetap nongkrong ya. Sepeda mah bisa berapa aja ya. Iya. Lu ya katakanlah lu 1 juta make 3 bulan kan lu bagi aja kan ibaratnya. Iya. Maka 3 bulan nggak nyampe lah ya. Nongkrong kayak mahal kayaknya. Tapi di mana kayaknya bukannya kalau hobi kayak gitu Pak. Biaya setelah lu punya modal awal kayak lu bersepeda. Lu nongkrong. Kalau lu tertarik banget dengan dunia itu, lu bakal ngulik. Iya sih, mahal dalam lah. Lu ngulik gitu ya kan. Itu di luar biaya nongkrongnya itu sendiri ya. Gatel loh masalahnya. Iya kan? Makanya gue gak mau, Pak. Gak mau dalam. Gue tau nih, wah. Ya kalau masalahnya kalau kita memang udah pakai sepeda setiap hari Pak, ya kita butuh kenyamanan lah Pak. Kalau nggak nyaman ya itu susah. Kecuali ya musiman kayak gini lah katakanlah. Tapi yang musiman itu Pak lebih kencang sebenarnya Pak. Lo kalau nggak nyaman bisa ngukur. Kalau musiman lo nggak bisa ngukur. Semana kejar aja. Tapi kalau pas gue misalnya sepeda, kalau gue kan masih main pagi Pak ya, karena
gue masih ngejar waktu ke kantor. Iya. Tapi sedikit banyak gue bisa lihat track yang gue pilih itu ternyata ya kan, memang kedai kopi itu banyak banget ya di Palembang ya. Iya, jadi banyak Pak sebenarnya Pak. Walaupun yang gue lihat itu pelang karena masih pagi kan, tapi di trek jalan yang gue pikir ini kan jalan kecil gitu maksudnya, ini jalan masuk kampung gitu, bukan jalan utama kayak tempat lo ini, ada aja gitu. Iya, gua karena akhirnya gua kan lebih main ke tanah Pak. Beberapa gua main aspal tuh sekarang udah nyari jalan-jalan kecil Pak. Oh enggak, jalan utama lagi. Enggak jalan utama lagi. Nah di situ gua akhirnya banyak juga menemukan bahwa kedai-kedai kopi itu banyak banget ternyata yang baru-baru dan gua sendiri nggak tahu. Dan itu ada bukan di jalan as ya, bukan jalan utama, gitu. Iya. Di jalan-jalan lorong, perkomplekan apa segala macam itu. Jadi gua ngeliat ini sih, gua dulu sebenarnya sempet nggak begitu percaya bahwa kedai kopi di Palembangnya ada 150-an Pak. Iya. Tapi begitu gua masukin lorong-lorong itu dan gua ketemu, gua percaya bahwa mungkin iya benar juga ada 100 sampai 150 kedai kopi mungkin di Palembang nih udah. Iya. Karena ketika gue lihat misalnya ada yang sepeda terus dia mungkin dia juga ngopi terus foto terus mention atau nge-tag, terus gue lihat ini gue pernah denger deh, terus gue buka profilnya ada maps-nya di sini daerah sini, bukan jalan utama masuk lagi ada ya gitu. Dan yang gue pikir tuh mereka emang sudah lama aja atau karena kita kan situasi yang memang nggak normal lah. Kita kemarin itu libur panjang lah dalam tanda kutip karena pandemi gitu. Tapi kalau gue baca di grup sih, di grup kopi gitu, kedai-kedai, ternyata setelah new normal ini banyak banget yang buka memang Pak. Oh memang. Ternyata gue nggak tahu apakah planningnya udah lama, akhirnya dia memilih waktu setelah PSBB atau new normal ini terjadi baru dia buka atau gimana gue nggak tahu. Cuma di grup tuh udah pada nyariin meja bar lah, grinder apa segala macam, alat kopi. Gue rasa ini udah mulai bergerak lagi gitu. Iya. Gue sih ngeliatnya kayak gitu juga, dan beberapa juga udah nyari pegawai lagi ya. Iya bener, termasuk gue. Terus juga. ya gue nggak tahu apakah karena efek sebelumnya itu sebagian itu terpaksa mengurangi kan, sekarang nambah lagi gitu kan, atau memang baru buka terus. Tapi ya menurut gue itu angin segar lah gitu. Ternyata ya kita masih menuju arah yang baik-baik aja lah gitu. Dan ini juga gue ngelihatnya kayaknya pesepeda ini juga memberikan angin segar juga terhadap perekonomian di Indonesia, di Palembang ya terutama ya. Iya. Termasuk lo beli sepeda dan beberapa anak-anak tongkrongan kedai lo juga ingin sepeda gitu. Iya, ya jelas. Karena gimana ya, buat yang udah biasa bersepeda mungkin nggak terlalu terpengaruh ya, mungkin terisi aja ya sama anak-anak baru ya. Iya, risih. Kayak lo orang kopi yang lama ya kan, muncul anak kopi baru kan agak risih ya kan. Tapi anak sepeda juga gitu. Cuman yang namanya sesuatu yang musiman kalau menurut gue ya, itu harus dipamerin nggak sih Pak? Iya kayaknya Pak. Dan pameran yang paling tepat itu kan tongkrongan Pak. Bener. Mungkin nggak mungkin lo punya sepeda baru nggak lo tunjukin, ya tunjukin di tongkrongan lah. Ya kalau lo di jalan siapa yang ngeliat, ini belum tentu Iya. semua orang kan gitu. Siapa mau apresiasi lo nggak kenal sama lo ini gitu. Tapi kalau setongkrongan lo menambah sepeda gitu kan. Dan mungkin itu juga yang bikin mulai ramai, karena itu tadi sih, kalau dulu kita masih kecil-kecil sepeda itu benar-benar alat transportasi dan permainan ya. Orang benar-benar butuh kayak lo pasar segala macam. Gue sih kayaknya kalau gue ngelihat sepeda tuh ya berubah fungsi sih. Kayaknya kalau dulu jadi alat transportasi Pak. Orang kuliah, orang mau ke pasar, iya. segala macam. Kalau sekarang kan berubah jadi alat olahraga gitu. Iya. Rekreasi, olahraga. Kalau motor kan memang untuk transportasi yang berubah menjadi olahraga gitu kan. Ya, dan spesifik berbeda. Iya.
Sama ini emang benar-benar kayak gitu. Di Dan itu kayaknya benar-benar jadi bisa di mana aja kita dapat lihat gitu kalau misalnya di coffee shop gitu. Jangankan harus nongkrong gitu, di jalan aja. Tadi aja gue ke sini masih ada tuh masih ada yang sepeda. jalan balik kali ya. Mungkin jalan balik, nggak tahu kemana dulu tuh. Karena gue lihat itu kayaknya bukan tipikal orang yang bertransportasi dengan sepeda. Nah kalau ini nih, tapi kalau yang menarik itu banyak kedai. Gue beberapa nih. Gue main ke beberapa kedai-kedai baru ya. Sorry, bukan kedai baru. Kedai yang baru gue tahu gitu. Dan baru sempat dijalanin setelah lewat Pandemi. PSBB kan. Kemarin kan nggak sempat dan mungkin mereka juga tutup. Nah gue lihat masih apa ya? Kalau lo sendiri setelah gimana ya? Mau bilang pandemi berakhir sebenarnya enggak sih ya. Soalnya kalau teman-teman gue yang orang kesehatan masih makin takut sebenarnya, makin khawatir dengan kondisi kayak gini gitu. Tapi kalau lu sendiri ngeliat kita kan sempat rame dengan brand kopi susu nih Pak. Ya, benar. Kopi susu botolan lah kita bilang. Kopi susu literan lebih spesifik lagi. Ini udah masuk ke fase dimana kita udah mau balik normal lah ya, new normal. Nah, kalau untuk produknya sendiri gimana Pak? Yang kemasan, kopi-kopi kemasan. Kopi kemasan kalau gue secara pribadi sih di tempat gue ya, sebenarnya masih banyak animonya Pak. Cuma terkendala ternyata karena banyaknya yang jual botol. Botolnya nggak ada. Botolnya nggak ada. Dan itu juga jadi naik Pak. Lo kalau lo mesen keluar juga harganya juga jadi lagi tingginya. Gue sih untuk sementara stop itu dulu. Gue kemarin sempat mulai lagi, ternyata gue nggak dapet botolnya. Jalan. Cuma kalau lu bilang itu animonya banyak. Masih ada Pak, masih ada yang nanyain, masih ada yang ini. Gua nggak tahu tempat lain ya. Gua kemarin main ke Luthier, nggak salah botol-botolnya masih ada. Cuma apalagi pemain besar kayak Starbucks tuh dia main juga dia. Iya, lebih murah lagi. Iya, nggak 190.000 cuma. Yang besar aja jual segitu. Gitu. Karena udah besar ya Pak. Iya, yang kecil-kecil siapa yang mau beli coba? Iya. Karena pertama gue pikir apakah dengan kondisi yang saat ini itu jadinya udahlah orang benar-benar menggunakan kopi susu kemasan itu sebagai alternatif aja, dan ketika kondisi sudah seperti ini mereka sudah meninggalkan itu gitu. Gue sempat berpikir kayak gitu Bang. Ya tapi itu kan gue yang sudah kembali beraktivitas secara normal, mungkin orang lain belum normal kali ya. Orang tuh nggak normal Pak, aktivitasnya normal. Tapi itu nah yang menarik juga ternyata kalau ini banyak banget sekarang kopi-kopi dengan varian rasa yang baru ya setelah kecap dan Iya, setelah kecap yang tidak lulus uji pasar sama tolangin itu. Ternyata baru-baru banyak juga keluar kelepon apa dan lain-lain. Kelepon lah. Nggak ada keleponnya Pak? Nggak ada butirannya itu maksudnya? Oh, cuma di itu aja yang ada. Iklan. Gua nggak ngerti juga sih tapi kalau cuma apakah itu teruji juga Pak secara klinis enggak juga? Belum tahu ya. Belum tahu Pak. Kalau dari pihak yang lain ya, kalau dari pihak yang jual pasti sering diiklankan. Ya iyalah ya. Kami jualan ya. Oh iya. Soalnya gue ngeliat itu ternyata dimulai dari Jakarta dulu malah ternyata. Iya ternyata. Sudah ada hal yang seperti itu. Walaupun gaungnya tidak dalam tanda kutip absurd kecap. Iya masih logisnya masih masuk lah. Logisnya
bukan masuk sih, kayak kedengeran juga maksudnya. Benar-benar menu-menu underground kayak gitu. Nah, atau tapi kayak si teman kita si Rangga ya bikin yang ala-ala apa? Dia istilahnya mixologis Logis, ya. ya. Bercampur-campur ya. Kopi tidak selalu serius ya gue udah nyobain juga tuh Nah, Cak Mano bukan Cubano coba nah. Tapi ternyata dia nggak sendiri maksudnya. Yang mencampur-campur kayak gitu. kayaknya kalau di Palembang ya Iya, gitu mau di Palembang gitu. kayaknya memang enggak kita kan udah nyobain Iya, makanya gue bilang ternyata dia nggak sendiri. iya gitu. si Mas Gisa terang Belanda itu pak udah Mantap ya, pergi terang Belanda. dan gue merasa agak terbodohi juga dia tapi ya sudahlah ya gue datang situ kan gue kan datang tidak pernah menghina Dan lu berekspektasi apa pas sebenarnya gitu loh? enggak gue gemes aja lu nggak cerita segitu banyak Masa iya gue tidak sedetail itu? iya kan gue nanya ini rasanya apa pak gue pengen banget gue datang ke situ Lebih valid pak daripada dengan cerita sendiri kan gitu. Tapi maksud gue oke itu kayaknya sih belum rame ya. Beberapa membuat es kopi susu dengan varian rasa tertentu, tapi ini kan sebenarnya di luar itu kan. Iya, benar. Selain daripada itu. itu kayaknya penetrasi pasar yang cukup bagus menurut gue sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Tetap ada kopinya yang dijual, bukan yang dirasa ya, yang bukan dijual. yang dirasa nggak ada rasanya Yang dijual, tapi ya lo bisa menikmatin, ya orang bisa menikmatin itu tanpa harus ngerasain kopinya gitu. Tetap lo bisa bercerita bahwa itu kopi gitu Iya, kan, dengan tanpa lu bumbunya. iya tanpa lu membuat kesalahan kalau kopi lu nggak enak gitu Iya. Yang enak sirupnya apa? sirupnya enak tuh pak Oh, sirupnya enak. sirup itu kan dulu susah banget iya. pak di zaman dulu Masih ada nggak sih pak? sarang Di tawon Palembang. itu ya kalau di Palembang kayak masih dulu kan Kurnia- susah Kurnia. banget tuh pak Kurnia ada pak Kurnia susah dulu pak. sekarang mudah makanya sarang tawon itu juga dulu termasuk susah pak Susah pak. Sekarang- Kayaknya harus impor dari sana langsung. iya harus PU Nggak ada di gitu sini. sekarang mah udah gampang makanya ada Asli ya? minuman Masih asli nggak tapi itu? Masih asli nggak tapi itu? nah gua nggak tahu tuh pak Cuman maksudnya apakah ini juga akan menjadi sebuah tren gitu aneh gitu. Oh, kalau misalnya- apalagi lu mesti jelasin gitu loh. Kalau gue lagi pengen apa ya? Iya kalau lagi gue pengen interaksi kalau enggak Oh enggak? apa aja lah ya udah itu Itu pasti. udah pasti gitu. Berarti lu kalau misalnya ada yang jual kopi klepon itu lu mau nyobain itu enggak? Mungkin kalau gue lagi sedang ingin mendengar penjelasan. Karena gini, gue nggak tahu ya. Kalau misalnya kenapa sebagian motivasi gue ngopi pertama kan karena gue apa ya toleransi gue terhadap sensitivitas gue terhadap rasa manis kan Iya. gimana ya mengurangi lah kalau orang bilang kan artinya ya oke lah kalau kopi susu espresso latte kan udahlah susu aja lah manisnya dari susunya gitu kan nggak pakai flavor lagi. Nah cuma kalau misalnya lo campur-campur nggak mungkin kan lo nggak memberikan sebuah rasa-rasa manis tambahan lagi gitu kan. Lo apa dirty matcha aja udah manis banget gitu. Kayak apa? Affogato ya. Nah, affogato ya udah lumayan. Nah, apalagi kalau misalnya lu kasih tambahan menu-menu lain gitu. Apalagi dengan jelas-jelas pakai sirup Pakai sirup atau pakai bubuk gitu? atau pakai powder, nah, lebih lagi gitu. Jadi itu bukan jadi ya kayak gue bilang tadi. Mungkin kalau gue lagi memang pengen mencoba sesuatu yang baru, mungkin gue coba, tapi kayaknya enggak. Tapi lu nyobain sirup markisa kemarin kan? Gue cobain. Cobain. Tapi itu kan yang kedua setelah gue nyobain latte-nya. Iya. Gitu loh. Karena penasaran, oh seperti itu gitu loh. Seperti itu ceritanya.
Kan ceritanya juga Pak dibawa. Iya. Soalnya gue nggak pernah kalau misalnya kita ke Anesti ke tempat Rangga, gue nggak pernah nanya gue banonya apa gitu. Singkat perlu cerita itu. Udah ketawa sih sebenarnya. Ya udah kan, jadi nggak perlu diceritain lagi. Tapi ketika lu bilang foto susah dicari, terus naik harganya makin mahal, dan pengalaman bersepeda kita ternyata menunjukkan fix itu pelaku usaha kopi itu makin banyak loh. Iya. Gue pakai istilah pelaku usaha karena nggak semuanya berbentuk kedai. Ketika main di Ada rumahan. ada rumahan ternyata. Dan kayak gue pernah nyinggung juga tuh kayaknya di podcast. Ketika kedai itu kebanyakan fitnya adalah es kopi susu, gue sebenarnya nggak tertarik datang nggak. Kayaknya gue pernah bilang ya. Tapi kalau fitnya biji kopi tapi yang dijual es kopi susu Pak? Itu masih mending Pak daripada posting biji kopi tapi jual es teh manis. Masa lo bilang nongkrong sambil ngopi tapi yang di meja es teh manis lah. Di mana itu loh korelasinya? Nongkrong sambil ngopi minum es teh manis. Nah, kalau misalnya yang di feednya itu oke lah kalau kopi, tapi kan kadang yang warna hijau, coklat, merah, kan udah terlalu banyak warna itu. Ya, gue sih nggak kurang interest lah. Karena jatuh ya. Kita aja sempat mempertanyakan dulu. Kenapa ketika kita experience, kita kan ngomongin experience. Kita datang, pesan, tapi yang dikasih itu kemasan ya aneh sih, maksudnya kemasan plastik gitu. Lagi di sealer ya? Lebih disilang. Nyuruh pulang waktu itu. Nyuruh pulang ya. Terus kenapa tempatnya dibagusin gitu? Yang bikin orang harus pengen duduk gitu. Jadi sebenarnya lo nyuruh duduk atau nyuruh pulang gitu? Ya kalau lo nggak bisa ngerokok terus lo di kopi seller ya disuruh pulang. Jadi sebenarnya itu cara halus ya? Iya cara halus. Ya lu aja nggak nyadar itu. Lu aja yang pura-pura bego, tetap aja duduk di situ. Lu nggak bisa, lu ngerokok tapi nggak bisa ngerokok di situ. Dapat cup sealer pula lah gitu. Ya pulang lah berarti ya? Pulang lah. Ya kopi pulang lah. Iya betul. Maksudnya dengan banyaknya ini kok jadi kayak balik lagi ke episode 1 gitu. Tapi kok usah dibahas kayaknya. Ya, tapi biar naik Pak engagement kita. Tapi bahasa apa, tapi memang akhirnya ya kalau banyak banget akhirnya. Gue juga menyadari ketika jalan-jalan pasti. Cuma secara produk gue nggak tahu. Cuma pastinya gini, kalau misalnya kenapa gue bilang bahwa itu sesuatu yang jenius menurut gue ketika ada yang jualnya mixologi gitu, macam Parangga lah ada. Ada beberapa kedai juga. Lalu ada 150 kedai cuma isinya kafe latte semua, itu mana Pak? Iya. Ya maksudnya untuk konsumen baru kan. Konsumen lama sih, terutama sih. Konsumen lama pasti kan males juga kali. Oh iya, gue sih nggak berpendapat itu juga. Kalau konsumen lama emang yang dicari menu baru, kayaknya enggak juga. Yang mencari menu baru kayaknya konsumen baru justru. Karena konsumen lama bisa mengukur, Pak. Wah, ada kedai baru nih gitu kan, nyobain. Gue sukanya latte, gue cobain lattenya. Oh, kayak gini gitu. Oh, gini doang. Gini doang. Okay. Nah, selesai. Gue cobain yang barunya. Oh, oke. Mungkin kalau gue cari menu barunya, gue bakal balik situ. Gitu. Atau mungkin mau memperkenalkan dengan konsumen-konsumen baru, mau menarik konsumen baru, ya itu juga gitu. Tapi yang mungkin belum banyak itu kayaknya kalau mengedepankan pairing lah gitu.
pairing kopi. Oh, kopi sama ini Kopi ya. sama apa gitu kayaknya yang belum tuh. Yang ke Solol masih ini tempat ngopi, ini tempat makan. Ada sih yang dibandel gitu kan. Misalnya nasi ayam gitu kan, terus ada kopinya yang setengah liter. Gue nggak kebayang. Nah, bisa. Ya maksudnya yang benar-benar pairing itu menurut gue sih masih menarik ya. Nah, harusnya Ya, menarik. yang ngasih pairing, nggak semua orang punya ilmu ke situ juga Pak sebenarnya. Mencocoki pairingan gitu. Dari itu. Hanya beberapa kedai dan memang pelajaran itu maksudku minimalis banget ya. Nggak semua orang nyobain gitu. Toh sekarang yang jadi masalah tuh. Kalau gua dulu tuh ada sekitar 50-an jenis makanan dari daerah Eropa doang tuh Pak. Beberapa cemilan juga masih banyak sih sebenarnya. Itu pun harus ada ujian ya Pak. Nyocokin ketika kopi lo Kolombia apa yang sebenarnya cocok untuk makanannya. Gue rasa sih kita nggak mendapati itu ya. Kita aja baru ya makanan yang ada di kita aja kita belum tentu tahu gitu loh. Itu yang pertama. Maksud gue yang bisa dijadiin pairingan tuh belum tentu tahu. Kayak pempek kan nggak mungkin loh pairingannya cukup tuh lama. Kita cerita lagi. Tempe cukup, ada kopi ya. Bisa salah seruput ya. Kan kalau sekarang kan masih terbatas cuma misalnya lo nggak pernah tahu lemper itu pairingannya paling cocok pakai apa kan itu masih belum tahu. Iya sih. Apalagi teksturnya lengket-lengket gitu ya. Iya, yang orang tuh sekarang tahunya cuma pisang goreng doang Pak. Makanya kemarin pun sempet lihat apa Classic Bean kan bikin acara yang pairingan dengan makanan Indonesia. Oh, ke Indonesia deh ya? Iya, makanan Indonesia. Nah, ubi lah segala macam. Menurut gua itu pun baru dimulai dan gua nggak tahu Outputnya nanti gimana ya? output gimana yang daftar itu juga gua nggak tahu seberapa Siapa banyak. ya? Siapa aja dan berapa banyak gua nggak tahu. Cuma untuk ke arah situ kayaknya ya di luar Palembang aja baru ada acara. Ya, gue bayangin karena pas lebaran kemarin kan masuk banget. Ini kalau sambil ngopi makan kue ini gimana gitu? Kopi hitam aja loh Pak. Udah manis semua ya? Iya. Sedih kalang lah pas itu Pak. Pas ya. Gua rasa sih kita nggak begitu banyak pengetahuan tentang makanan itu sendiri. Jadi ketika harus di pairing juga bingung juga. Soalnya ketika lo ke kedai, ya kita mikirnya bisnis gini ke kedai kopi. Dulu mungkin masalahnya ketika lo mau ke kedai kopi yang cuma jualan kedai kopi ya lo mesti mikir lo udah harus makan dulu nih gitu misalnya gitu kan. Baru ke tempat kopi tuh. Yang berarti setidaknya kalau lo keluar lo bakal ke dua tempat yang berbeda kan. Makan sama tempat kopi gitu. Atau mau nggak pilih salah satu. Salah satu kan. Lo harus ngopi di jam dimana lo nggak makan gitu kan, bisa juga. Lo udah posisinya udah makan lah kalau udah makan gitu kan, udah aman untuk ngopi nih. Ketika lo terjebak gitu kan, lo di sana udah duduk gitu kan ngopi, terus tiba-tiba makan, lo cabut gitu. Nah itu kan susah juga. Kemarin lah ya. Nah kalau kemarin ya kan, waduh mau makan ini cabut gitu ya kan. Iya. Tapi juga mau makan di situ mahal. Gak kenyang lagi. Dan itu juga problematika yang gue temui ketika pas kalau nongkrong di Jakarta kan Pak. Iya. Menu-menu yang nggak kenyang tapi mahal. Kalau di Bandung masih banyak lah ya. Masih bisa melipir ya Pak? Apa masih bisa ada? Ya ada lah, lu pulang ujian makan di mana? Jauh Pak. Iya kan sambil ngopi tuh. Oh, hah? Enggak lah Pak. Lu makan nasi goreng yang isinya lengkap banget itu. Oh. Iya. Oh iya benar. Nah itu kan enggak Pak, itu kan disediain Pak. Nah, gue juga bisa bilang. Nah kita ujian ya, bukan ujian. Kita belajar ya kan, melatih lidah ya kan. Terus kayak dibunuh pakai nasi goreng. Nih. Gue sama nasi tongkol pedes ya. Ini apa? Ini bagian dari ujian apa gimana itu? Jadi dimakan apa enggak pilihannya? Iya. Enggak dimakan, udah kembung.
Di mana tuh lidah kena? Emang ngeri hujan. Emang itu penuh perjuangan Pak. Jadi bagi yang tidak merasakan ya. Apalagi nanti online Pak ya. Iya benar. Jadi lebih murah sih sebenarnya hitungannya. Murah nggak murah juga. Gue sih cuma takut ini masuk apa enggak. Kita ya ibaratnya lu di kelas aja masih bego juga Iya. lagi. Masih kurang juga. Belum pengaruh sinyal dan lain-lain. Tapi apapun itulah ya. Ya demi memajukan kopi di Indonesia ini. Kopi Sota Selatan. Sendo. Petik merah lah ya. Petik merah, petik mangga. Ya kita udah bahasin deh. Iya. Ambigu antara petik merah. Gue pikir bahwa kopi itu nggak dipetik sih sebenarnya. Cuma bahasa redaksi doang sih. Bahasa koran itu. Yang ada kopi mah didodot. Dodot merah tuh. Dodot merah, Kalau merah. dodot merah. Ya, petik merah itu mungkin Pak. Kalau merahnya sedikit. Artinya. Pak, kalau rebusan itu gerobol Pak, walaupun itu enggak. Ya. Lo nggak mungkin petik itu. Kalau lu petik satu-satu, Pak, petik merah. Kalau lu bisa metik merah satu-satu, berarti merahnya sedikit, Pak. Kenapa itu pertanyaannya sekarang? Lu tahu merahnya baru sedikit, tapi lu paksa petik. Sekarang lo ada 1000 pohon Pak. Nah, Lu cuma metikin yang merah doang gitu Pak. Karena yang merah dikit tentu aja makan waktu Pak. Lu tuh ada lagi ada di gunung Pak. iya. Gak ada istilah petik merah tuh cuma bahasa redaksi aja belum gitu. Faktanya ya didodot. Ya, Atau sudah pakai mesin itu, Pak? Sekali dulu. Nanti setelah diambil itu baru diurusin merah hijaunya. iya sebenarnya sih gitu harusnya. Karena kan pemerintah baik di sini maupun di luar negeri itu saat itu penelitiannya terus berlanjut bagaimana caranya satu batang pohon itu merah semua. Maksudnya seragam jadinya, Iya. matang bareng. Matang bareng. Bukan masalah akhirnya menjadi petik merah gitu. Soalnya capek juga kalau cuma metik satu-satu dipetik gitu. Padat karya, Pak. Udah mulai ngaco ini kayaknya. Tapi gue juga penasaran juga sih sebenarnya ketika new normal ini ada rekrutan baru, terus kayaknya banyak perekrut yang melakukan hal-hal yang cukup lebih serius gitu ya. Oke. Nah, gue penasaran bahwa apakah nantinya kita akan bertemu dengan kedai kopi dengan experience yang lebih yang lebih berbahagia lah kita gitu. Tidak SOP tapi ya secara pelayanan lah gimana gitu. Oh, sebenarnya yang diajarkan lebih dari pelayanan, Pak. Lebih dari sekedar pelayanan. Jadi lu nggak bisa berharap ada pelayanan aja, Pak. Udah outstanding berarti pelayanannya, Pak. Oke. Tapi penasaran gue bakal nunggu itu Iya. mungkin bulan-bulan depan ya, Agustus September ya. Gue sih berharapnya experience tetap, hospitality tetap, gitu kan. Ya, sinkron lah antara nanti misalnya ya dibekali pengetahuan ya, tapi apakah kemudian rekrutmennya itu terutama kalau misalnya dia di bar itu bisa berkomunikasi dengan baik lah ya. Benar lah ya. Baik Sinkron. saja tidak cukup. Sinkron lah antara produk yang ditawarkan dengan itu. Oke, inilah bicara kopi setelah libur 2 pekan. Iya. Semoga apa yang kalian dengar hari ini cukup menarik dan mengobati rasa kangen kalian terhadap kami. Ada yang kangen? Ada yang kangen mungkin yang masih yang penasaran, yang masih ya kangen sama suara kita lah. Pak. Untuk yang penasaran muka kita ada channel YouTube. Iya, jangan lupa. YouTube juga kalau mau ngeliat dan kalau misalnya ya bisa di inilah bisa di Oh, kali benar kalau paling mukanya kalau lagi gede kok ini orang ini bang gitu kan. jangan lo doang yang diapalin ya. Ada
Fajar Nggak juga. terima deh kalau gua nggak dikenalin. Ada Fajar juga, otak dari Bicara Kopi juga. Jangan sampai gue yang terkena judge gitu bahwa ini Bicara Kopi cuma punya gue. Ini? Pada dasarnya ya di normal hidup lebih sehat lah ya, Iya. Lebih sehat. menjaga stamina tubuh, dan kalau memang tidak perlu banget nongkrong nggak usah lah ya, kalau apalagi kalau lagi sakit ya. Bener. Tapi kalau kalian mampu beli sepeda berarti kalian mampu juga untuk nongkrong. Oh iya itu korelasinya bener Pak. Korelasinya itu. Dan orang Palembang tuh duitnya banyak kalau ada. Ternyata ya, patut kita syukuri Pak. Patut kita syukuri Bang. Bahwa ternyata nggak keluar rumah selama sekian bulan itu Iya. ada ternyata. Ada duitnya ada, terus langsung keluar beli sepeda gitu ya. Biasa. Harga Lumayan lah. ya lumayan itu. Masih kinclong-kinclong. Gue sampai minder loh Pak. Lu gue sama gaya. Ya gue hampir gaya lah Pak. Oke, inilah Bicara Kopi episode ke 30-an. Iya. Terima kasih, saya Riki Uco. Dan saya Mat Fajar. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.